Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang kembali. Saya Giri Purnama, dan jujur saya selalu antusias menyambut kalian di kelas pemodelan dan simulasi jaringan komputer ini. Nggak kerasa kita udah sampai di pertemuan ke-10. Hari ini kita bakal ngebedah materi yang sangat esensial. Kita nggak cuma ngomongin teori, tapi bener-bener ngeliat gimana sih data itu bisa nemuin jalannya sendiri di dunia digital yang super wet ini. Jadi siapin kopi kalian, fokus, dan mari kita mulai. Sebagai dosen kalian di teknik informatika ini, target saya bukan cuma sekedar nyuapin kalian teori-teori dari buku teks. Enggak. Tujuan saya adalah bikin kalian benar-benar punya insting engineer. Saya pengen kalian bisa membayangkan secara visual gimana jutaan paket data melesat melintasi jaringan dari satu benua ke benua lain. Kita bakal bangun mindset teknis itu sama-sama hari ini. Oke, agenda kita hari ini straight to the point aja. Kita bahas identitas mata kuliah sebentar, lalu cek target capaian pembelajaran kita, terus langsung terjun bebas ke menu utama, yaitu simulasi routing dinamis, dan ditutup dengan sedikit penyegaran soal kontrak kuliah. Kita mulai dari yang pertama, yaitu identitas mata kuliah kita. Seperti yang saya bilang tadi, kita udah ada di tatap muka ke-10 nih untuk mata kuliah dengan kode 41253301. Lumayan panjang ya perjalanan kita semester ini. Nah, pastikan kode ini selalu kalian masukin di setiap iLog laporan simulasi kalian nanti, biar proses grading saya bisa lebih cepat dan akurat. Lanjut ke bagian kedua, mari kita lihat apa sebenarnya target capaian kita hari ini. Sub CPMK kita tuh sangat praktikal. Kalian harus bisa melakukan simulasi routing dinamis menggunakan RIP, OSPF, dan BGP. Biar gampang ngebayanginnya gini. Coba posisikan diri kalian sebagai seorang kepala kantor pos pusat. Kalau routing statis itu ibarat kalian harus nulis rute pengiriman paket secara manual satu persatu buat kurir kalian, yang mana itu capek banget kalau kotanya gede. Nah, routing dinamis ini adalah sistem otomatis. Kurir-kurir ini secara cerdas saling ngobrol, tuker-tukeran info buat nyari jalan tikus tercepat tanpa perlu kalian suruh. Kalianlah yang hari ini bakal merancang kecerdasan otomatis itu di jaringan. Nah, analogi tadi ngebawa kita langsung ke materi inti kita di pertemuan ini, simulasi routing dinamis. Ketiga protokol ini, RIP, OSPF, dan BGP, punya logika, algoritma, dan skala kerjanya masing-masing. Balik ke analogi pos tadi ya. Pertama, RIP. Ini tuh ibarat kurir pos lokal antar kecamatan yang cuma tahu jalan dari cerita tetangga sebelahnya. Dia ngitung jarak cuma dari berapa belokan atau persimpangan yang harus dilewatin. Simple sih, tapi bayangin kalau dipakai di kota metropolitan, terlalu lambat. Nah, karena itu kita butuh yang kedua, OSPF. OSPF ini levelnya udah kayak armada logistik raksasa yang tiap mobilnya dipasangi GPS canggih dan live update. Mereka pegang peta real-time seluruh kota. Kalau ada jalan tol macet atau jembatan putus, sistem langsung mikir dan reroute seketika ke jalur alternatif tercepat. Di dunia nyata, OSPF ini jadi tulang punggung jaringan enterprise skala besar. Misalnya sistem intranet perbankan nasional yang punya ribuan cabang di seluruh Indonesia. Super cepat dan efisien. Terus yang ketiga nih, BGP. Kalau OSPF tadi mainnya di level kota atau satu perusahaan raksasa, BGP ini adalah pelabuhan logistik internasional. Dia yang ngurusin pengiriman antar negara. BGP ini protokol monster yang menghubungkan berbagai internet service provider atau ISP di seluruh dunia. Dialah alasan kenapa pesan WhatsApp kalian dari Jakarta bisa sampai dengan mulus ke server di Amerika sana. Hari ini, kalian bakal praktek langsung mengkonfigurasi ketiga kasta routing ini. Tentu saja, supaya kalian nggak bingung pas nyeting router nanti, saya minta kalian mereview pedoman silabus kita secara online. Buka lagi pustaka referensi kita yang tercatat sebagai pustaka K.online. Jadikan itu pondasi teori kalian ya sebelum mulai ngoprek konfigurasi di laboratorium simulasi nanti. Oke, terakhir, mari kita segarkan sedikit ingatan kita soal kontrak perkuliahan. Just a quick reminder, 5 poin ini nggak pernah berubah sejak hari pertama kelas kita. Mulai dari bobot nilai, persentase kehadiran, kelengkapan tugas, sampai porsi UTS dan UAS. Semuanya saling berkaitan. Ingat, troubleshooting yang bakal kalian lakukan di simulasi hari ini, itu masuk hitungan tugas loh. Jadi pastikan kalian ngerjainnya dengan teliti, karena itu ngaruh banget ke nilai akhir semester kalian nanti. Oke. Rules-nya udah jelas, target teknisnya juga udah di-set. Pertanyaan besarnya buat kalian sekarang. Apakah kalian siap ngebangun sistem distribusi paket global kalian sendiri hari ini? Ingat ya, mengkonfigurasi router itu bukan cuma soal masukin komen atau nyambungin kabel virtual. Kalian tuh lagi mendikte gimana seluruh dunia bisa saling ngobrol tanpa batas. Menarik banget kan? Yuk langsung aja buka software simulasi kalian dan mari kita mulai hands-on hari ini.